Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melalui video ini saya sampaikan jawaban sebuah pertanyaan dari WhatsApp ya mengenai hukum terasi ya. Perlu diingat bahwasanya terasi proses pembuatannya itu kan apa ya? Intinya dari ikan-ikan ya. Baik ikan kecil maupun ikan besar itu yang tidak memungkinkan untuk diambil kotorannya. Ya. Ini hukumnya bagaimana? Apakah halal? Apakah suci? Apakah najis? Nah, ketika najis, apakah minyak yang digunakan untuk goreng terasi itu juga menjadi najis? Alhamdulillah, nggih. Saya sendiri juga penggemar terasi, gitu ya. Pernah suatu cerita dulu saya di pondok pas kecil ya, masih lulus SD gitu. Biasa masak sendiri, tapi bingung, tidak punya lauk. Kebetulan saat itu juga tidak punya banyak uang ya untuk membeli apa lauk yang enak gitu, adanya terasi. Nah, kebetulan terasi itu saya tumpangin di atas nasi liwet ya. Begitu matang, saat itu kebetulan saya sendirian, tidak ada teman. Saya makan hanya pakai lauk terasi. Ini saking gemarnya saya makan terasi. Walaupun akhirnya saat itu mulai ujung kepala sampai ujung kaki gatalnya luar biasa. Mungkin itu jenis terasi yang ada kadaluarsa atau gimana, wallahu alam. Biasanya saya itu tidak pernah alergi terasi. Cuma saat itu saya benar-benar gatal sekali. Itu sedikit pengalaman saya mengenai kegemaran saya dengan terasi ya. Nah, ternyata setelah kita belajari, setelah ngaji lebih lanjut, kita buka-buka, ternyata di kitab Bughyatul Mustarsyidin di antaranya, juga dalam kitab Nihayatul Zen. Bahwasanya arraus ya atau kotoran ya, terutama kotoran ikan, rausus samak ya, kotoran ikan baik besar maupun kecil itu tidak najis. Ya. Minyak yang digunakan untuk apa itu namanya? Menggoreng pun itu tidak menjadi mutanajis. Nah, kalau dalam Bughyatul Mustarsyidin ini bahasanya layan jusu ya. Layan jusu bihi aduhnu. Jadi minyak yang digunakan untuk menggoreng terasi itu tidak najis. Nah, untuk terasinya itu sendiri ya, waqad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ziyad wa Imam Romli wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfi samak as-sahir minad dambaraus. Ketika dari ikan yang kecil, maka apa yang di dalam ikan itu hukumnya suci. Ya. Ala taharati ma fi jawfi samak as-sahir yang kecil. Ya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ziyad, ya, Imam Romli. Bahkan kalau menurut Imam Romli itu mengatakan dalam perut ikan kecil maupun besar itu tetap tidak najis. Ya. Bal jaro alaihi Imam Romli al-kabir aidon li'anna lana qaulan qawiyan inna samak ladamalah. Ya. Bahkan menurut Imam Romli ini tidak cuma sekedar ikan kecil saja, tapi ikan besar pun itu dianggap tidak najis. Atau bahasa halus lagi itu ma'fu ya. Kalau di dalam kitab Nihayatul Zen itu ma'fuun anhu. Dalam kitab Nihayatul Zen wa amma hukmur raus fayu'fa anhu fis samakis sohir. Hukum kotoran. Maka itu diampuni ketika kotoran itu merupakan kotoran daripada ikan yang kecil. Dunal kabir, bukan ikan yang besar. Sehingga ketika ada ikan besar, kotorannya tidak dikeluarin, maka tentu saja menjadi mutanajis dan itu tidak boleh dimakan.
ya. Tapi ketika menurut Imam Romli ini secara mutlak, baik ikan kecil maupun ikan besar itu tidak apa-apa, boleh dimakan. Ya. Nihayatul Zen, juz 1 halaman 43. Ini sudah saya rangkum tadi ya. Jadi kesimpulan, jadi tidak apa-apa. Ya. Terasi ya, itu boleh dikonsumsi dan minyaknya yang buat goreng pun tidak mutanajis. Ya, karena apa? Alasan ulama terutama Imam Romli. Kalau kotoran ikan kecil itu tidak dianggap najis, juga besar pun tidak dianggap najis. Kalau Ibnu Hajar khusus yang kecil, kalau Imam Syad khusus yang kecil. Keterangannya berada di kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab Nihayatul Zen. Itu silahkan nanti dibuka-buka sendiri. Kalau perlu nanti admin itu mencantumkan takbir atau ibarat di sini ya, biar teman-teman itu mantap gitu. Jadi bagi Anda yang suka terasi, lanjutkan aja. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.